Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Red Channel. Dan di sini saya kedapatan customer motor Mio M3 dengan keluhan tarikannya berat, tenaganya kurang, dan waktu di penanjakan tidak mampu. Nah, di sini langkah yang saya lakukan adalah mengecek di bagian fumble. Langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk membuka filter CVT. Di situ yang pertama kali kita akan temukan adalah kondisi filter CVT. Jika benar-benar kotor, berarti kita dapat memastikan bahwa bagian CVT ini jarang ataupun tidak pernah dilakukan servis, sehingga itu pun luput dalam pengecekan. Kemudian setelah baut semua dibuka, baut 8, kita langsung dapat membuka box bagian CVT-nya. Kemudian kita di dalam situ barulah kita dapat melihat part mana saja yang rusak dan part mana saja yang harus diganti ataupun masih dapat digunakan. Nah, terlihat banyak sekali rembesan-rembesan oli yang disebabkan karena adanya faktor karet seal, biasanya dari primary dan secondary yang sudah getas, ataupun karena partnya sudah terlalu lama, ataupun karena memang kepanasan, makanya menyebabkan seal tadi merembes keluar olinya. Nah, di sini kita buka semua untuk dapat memastikan lebih jelas part mana saja yang benar-benar harus kita ganti ataupun dapat kita gunakan kembali untuk meminimalisir biaya. Oh ya, untuk yang pemula ataupun yang baru mau mengecek sendiri untuk kondisi motornya, dipastikan letakkan komponen-komponen dengan benar, siapkan nampan Anda supaya tidak ada part yang berkurang ataupun salah dalam pemasangan. Dan di sini dapat kita lihat kondisi filter CVT yang sangat kotor. Itu karena biasanya dari faktor lingkungan ataupun debu-debu yang menempel, sehingga dapat menumpuk jika sudah terlalu lama tidak dilakukan pengecekan. Nah, di bagian puli ini sebenarnya harus dilakukan pergantian, cuman kita udah konfirmasi ke customer, katanya itu part kita pakai dulu, berarti kita bersihkan saja, yang artinya part tersebut pun masih dapat digunakan, kecuali untuk roller ini memang benar-benar harus dilakukan pergantian karena terdapat permukaan yang sudah rata, tidak bulat seutuhnya lagi. Nah, itu part yang benar-benar harus diganti, karena kalau tidak diganti dia akan menyebabkan kerusakan-kerusakan lain. Terusnya di bagian karet ini atau plastik ini namanya adalah slider. Biasanya kalau slider sudah haus, maka permukaan akan semakin keras dan dia pun akan oblak karena terlalu banyak jarak main antara cam dan slider. Itu dapat kita lihat kalau slider tersebut sudah aus juga dan harus dilakukan pergantian. Kalaupun tidak mau diganti ataupun teman-teman mau mengakalinya, bisa diakalin menggunakan isolatif supaya celahnya pun menjadi sedikit lebih rapat. Nah, di sini untuk bagian secondary kita coba nanti penambahan grease supaya putarannya pun lebih lancar dan mengurangi efek gesekan. Bagian fumble di sini juga akan kita lakukan pergantian karena sudah terdapat retakan, dan faktor utama harus kita ganti adalah karena dia sudah terkontaminasi dengan oli, sehingga tekstur dan bahan fumble tersebut tentu akan mengurangi kualitasnya karena sudah terkontaminasi dengan oli, sehingga kita harus lakukan pergantian juga. Dan pastikan kita gunakan selalu part original Yamaha. Oh ya, di sini juga kami melakukan pergantian kelahar roda
karena customer mengeluhkan saat digunakan motor tidak nyaman, terasa goyang di bagian belakang. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata kelahar roda pun oblak. Makanya sekaligus kita lakukan pergantian karena ini pengerjaannya pun satu arah. Jadi sekalian kita bongkar, kita lakukan pergantian kelahar tersebut untuk mengurangi yang namanya biaya ongkos bongkar dan pasang. Nah, di sini bagian ini atau bisa kita bilang bagian gearbox, kita melakukannya harus benar-benar dengan teliti. Jangan sampai ada part ataupun kotoran ataupun benda asing yang masuk ke dalam nantinya, karena akan berakibat fatal. Yang bagian lain-lain kita bisa lihat kondisi gear dan as semuanya dalam kondisi baik, berarti kita pun harus menempatkan dengan kondisi baik, kemudian kita bersihkan saja untuk pemasangan kembali. Yang difokuskan di sini adalah pergantian bearing roda. Nah, di sini kita bisa dapat melihat kondisi seal debu untuk as roda itu sudah aus sehingga kotoran pun dapat masuk. Pertamanya juga karena faktor usia part ataupun penggunaan beban berlebihan sehingga kelahar roda dapat aus. Ini adalah hal yang normal karena kita mengingat part tersebut adalah yang harus motor yang kita gunakan hari-hari. Jadi maklum saja jika terdapat kerusakan karena penggunaan hari-harian. Di tahap kali ini kita melakukan pembersihan sebersih mungkin agar benar-benar memastikan tidak ada lagi benda asing, tidak ada lagi kotoran ataupun sisa rembesan oli yang tersisa, sehingga nanti kita pas pemasangan benar-benar bersih dan pastinya akan mempengaruhi performa. Jika pengerjaan kita bersih dan teliti, maka hasil akhir pun tidak akan mengecewakan. Lakukan pembersihan sebersih mungkin, gunakan kuas dan bensin. Kalaupun tidak punya bensin, boleh dilakukan dengan air dan sabun, cuman harus dilakukan pengeringan dengan benar-benar kering supaya part tersebut tidak terjadi karat. Kalau bisa sih gunakan bensin. Nah, di sini untuk pemasangan seal, karena kan ini adalah faktor utama yang menyebabkan oli tersebut merembes. Nah, di sini saya akan menunjukkan kalau bagian yang ada angkanya itu adalah bagian luar, dan yang ada tekungan ataupun ada per besar itu adalah di bagian dalam. Jangan sampai terbalik karena itu adalah part yang sangat vital. Dalam artian salah pun kita dalam pemasangan maka akan memperbanyak oli yang merembes. Gunakan selalu part original Yamaha untuk masa pakai yang lebih lama, tentunya dengan cara perawatan kita juga. Di sini adalah part-part yang tadi sudah kita bersihkan dari oli sehingga dapat digunakan kembali. Nah, untuk bagian yang lain-lain kita pastikan lagi sampai tidak ada kerusakan atau baret yang lebih parah, karena kan tadi kita melihatnya dalam kondisi kotor. Sekarang pada kondisi bersih kita bisa lihat dengan benar bagian mana yang cacatnya udah terlalu parah. Di sini part ini akan kita gunakan kembali. Nah, yang kita ganti tadi adalah roller. Ini adalah pemasangan di 6 buah roller tersebut. Jangan sampai salah.
kita pasang dengan benar, posisikan kembali sebagaimana tadi kita buka. Kemudian di bagian bos-bosan ini, yang bagian dalam ini harus kita kasih grease sedikit saja, jangan terlalu banyak, karena yang terlalu banyak berdampak buruk juga, karena grease tersebut akan lompat ataupun lumer sehingga dapat membasahi atau terkena dengan fumble. Nah, di sini ada ring tipis. Ring tersebut sangatlah penting. Jangan sampai ketinggalan ataupun sengaja untuk tidak memasang, karena itu piranti kecil tersebut sangatlah penting. Jika tidak dipasang maka akan menyebabkan baut pengikat tidak terikat dengan kencang sehingga mendapatkan celah yang dapat berakibat fatal, seperti askrup akan haus karena terjadinya celah. Fumble di sini kita gunakan part original Yamaha dengan kode part 2PH, itu adalah kode part asli untuk Mio M3. Gunakanlah part yang benar-benar terkhusus untuk motor tersebut, karena motor kita adalah motor harian. Untuk masa pakai yang lebih lama maka disarankan untuk menggunakan part original yang terkhusus untuk motor tersebut. Lakukan pemasangan dengan teliti dan hati-hati, jangan sampai kita melukai diri kita sendiri. Lakukan dengan benar untuk hasil yang maksimal. Untuk pengencangan bisa menggunakan impact, yang bagian belakang menggunakan 24 mili dan bagian depan 17 mili. Jika tidak mempunyai impact, mungkin bisa menggunakan alat bantu lain, tracker. Nanti saya akan menjelaskan di lain video bagaimana cara membuka atau mengencangkan tanpa menggunakan impact. Ya, setelahnya jika semua part sudah terpasang dengan rapi, sudah terpasang dan terkunci dengan benar, lakukan pemasangan kembali bagian bak CVT. Tentunya harus sudah dibersihkan semua baru kita pasang kembali. Pasang kembali baut-baut 8, kencangkan. Jika sudah dilakukan semua tahap dari awal sampai dengan akhir, maka bisa dipastikan hasil sangat baik. Jadi kendaraan sudah bertenaga kembali, performa sudah kembali seperti semula, dan kita dapat beraktivitas kembali dengan normal karena kendaraan kita sudah maksimal. Sekian saja video dari saya. Mungkin dapat sedikit memberikan informasi kepada Anda untuk bagaimana cara melihat dan bagaimana cara kita harus merawat spare part tersebut. Jikapun ada pertanyaan, nanti boleh ditanya di kolom komentar. Silakan like, comment, and subscribe channel ini untuk memberikan informasi yang lebih lanjut mengenai kendaraan roda 2, agar kita dapat saling berbagi informasi dan channel ini dapat berkembang, dan semoga kita semua saling membantu dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.